Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nirmala Putri, Pendeta Jamas semester 5, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjawab soal-soal dan memaparkan opini tentang nominal berdasarkan jenis dan jumlahnya. Untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah morfologi Arab. Soal yang pertama, apa perbedaan antara morf, alomorf, morfem, dan morfemis? Yang pertama, morf. Morf adalah wujud suatu konkret. Morf ini beriringan dengan morfem. Morfem ini adalah satuan lingual terkecil. Contohnya Al-Qur'an 1. Nah, Al-Qur'an 1 ini tidak memiliki makna ketika tidak diiringi dengan morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ini adalah morfem yang berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh dari morfem bebas adalah qurrasatun, morfem terikat adalah al. Ketika disatukan al-qurrasatu menjadi ada maknanya, menjadi buku tulis. Selanjutnya al-morf. Al-morf ini adalah bentuk varian morf. Contohnya alhamdu. Alhamdu adalah morfem terikat, tetapi alamop ini bermunculan karena fonologis. Yang terakhir yaitu morfemis, memiliki arti kelas kata adjektiva atau kata sifat, sehingga morfemis dapat mengubah kata benda menjadi kata ganti. Soal yang kedua, bagaimana hubungan morfologi dengan linguistik lainnya? Yang pertama, hubungan morfologi dengan fonologi. Morfologi dan fonologi ini sama-sama dari linguistik. Nah, fonologi ini mempelajari bunyi-bunyi kata, sedangkan morfologi ini mempelajari seluk-seluk kata. Contohnya pada kata yaktubu. Nah, yaktubu ini mempunyai bunyi yaitu yaktubu. Yang kedua, hubungan morfologi dan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah satuan tataran linguistik secara tata bahasa atau gramatika. Muncullah istilahnya yaitu morfosintaksis. Nah, sintaksis ini adalah satuan terbesar, sedangkan morfologi ini satuan terkecil. Contohnya, yajlisu al-ustadzu ala kursi. Guru duduk di atas kursi. Nah, pada contoh tersebut ada morfologinya yaitu al-ustadzu yajlisu al-kursiyu. Yang ketiga, hubungan morfologi dan semantik. Nah, hubungan morfologi dan semantik itu memiliki kata tersebut mempunyai makna tersebut. Nah, contohnya arrojulu. Arrojulu itu artinya seorang laki-laki, tetapi itu menurut dari kaidah morfologi. Tetapi menurut kaidah makna semantik yaitu arrojulu memiliki makna banyak. Misalnya, arrojulu bisa menjadikan dewasa atau menjadikan jantan. Yang terakhir yaitu hubungan morfologi dengan leksikologi. Nah, hubungan ini sama-sama mempelajari arti kata. Nah, morfologi ini arti yang menyatakan sebuah peristiwa gramatik, perubahan gramatik. Sedangkan leksikologi yaitu mengandung arti yang tidak tepat atau tetapi terkandung pada makna kata. Contohnya, al-baitu dalam makna morfologi rumah, tetapi dalam makna leksikografi yaitu bangunan untuk tempat tinggal. Soal yang ketiga, beberapa hal kontrastif antara morfologi Arab dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia verba disebut verba yang berdasarkan pasif ditandai dengan prefiks ter dan di. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan pasif aktif atau dengan maklum diketahui, majhul tidak diketahui. Contohnya pada kata nusiro. Nusiro dalam arti bahasa Indonesia dan bahasa Arab yaitu ditolong, yang diketahui pelakunya. Jika tidak diketahui dengan pelakunya menjadi tertolong. Yang kedua, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Dalam bahasa Arab, kata ganti ini memiliki struktur gramatik atau perubahannya. Nah, contohnya ana tatakallamu fil madrasati. Ana tatakallam. Ana ini termasuk domir. An tatakallam ini mengikuti kaidah dari domir ana.
Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ganti ini tidak mengubah gramatik tersebut atau menggunakan bebas. Contohnya, adik bertanya kepada paman, "Paman, bolehkah saya ikut ke rumah paman?" Nah, kata adik dan saya ini merupakan satu orang. Yang ketiga, pembentukan nomina. Nah, pembentukan nomina ini berdasarkan jumlah, waktu, dan gendernya. Nah, dalam bahasa Arab, perubahan ini memiliki struktur gramatikalnya. Contohnya, qalamani ismani. Contohnya, qalamani isnani. Nah, contoh tersebut memiliki jumlah, yaitu jumlah mudzakkar salim. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perubahan dalam waktu, jumlah, dan gendernya ini tidak memiliki struktur gramatikal. Contohnya, Umar pergi ke pasar pada pukul 8. Yang keempat, afiks-afiks pembentukan verba. Nah, afiks-afiks pembentukan verba dalam bahasa Arab ini cuma ada 4, yaitu ya. Ya menjadi yang suruh, ta menjadi tan suruh, a menjadi ansuru, na menjadi nansuru. Sedangkan afiks verba dalam bahasa Indonesia ini ada banyak, di antaranya yaitu afiks kombinasi me atau i, yaitu masuk, memasuki. Yang kedua, kombinasi meng atau kan menjadi ganti, menggantikan. Yang terakhir yaitu kata ganti orang kedua tunggal perempuan. Kata ini dalam bahasa Arab mempunyai struktur gramatikalnya. Contohnya, anti takalamu alugotul arabiyya zaidan. Nah, pada kata anti takalamu ini, antinya ini termasuk domir. Takalamu ini yang mengikuti dari domir tersebut, yaitu anti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang kedua tunggal perempuan ini tidak memiliki bentuknya atau bebas. Contohnya, kamu sudah makan. Nah, kata kamu ini apakah dia termasuk mudzakkar atau muannas? Soal yang keempat, sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk dalam nomina ataupun verba. Nah, partikel-partikel ini menurut Syaibah terbagi menjadi 3, yaitu nomina mendampingi partikel mendampingi nomina. Contohnya, huruf jar, Umaru yajlisu ala kursihi. Ala kursi ini termasuk nomina. Nah, ala ini termasuk huruf jar. Al kursi ini termasuk isim dari jar. Yang kedua, partikel mendampingi verba. Nah, hurufnya itu an, lan, kai, idan. Contohnya, ijtahadu kai anjaha. Nah, kai anjaha ini termasuk fiil, yaitu yang mengikuti huruf kai, yaitu anjahanya sebagai fiil. Yang ketiga yaitu partikel yang mendampingi isim dan fiil. Contohnya, pada huruf istifham, huruf atop, dan huruf al-jawab. Contohnya, hal ustadu ila masjidi, apakah ustadz pergi ke masjid? Nah, al ustadu ini hal ini termasuk huruf istifham. Soal yang kelima yaitu pengertian ilal dan kaidah-kaidahnya. Ilal adalah menghapus, mengubah, berubah. Huruf ilal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, alif, waw, ya. Huruf ilal ini posisinya diganti, dibuang, atau dirubah. Nah, kaidah-kaidah huruf ilal ini, yang pertama, huruf alif dengan huruf waw. Apabila huruf alif atau waw bertemu dengan setelah domah, contohnya hukima menjadi hakama. Selanjutnya, huruf waw berubah menjadi huruf ya. Huruf waw dan ya berkumpul dalam satu kata dan salah satunya diantaranya diawali dengan harokat sukun. Maka waw diubah menjadi huruf ya. Contohnya, sawidun menjadi sayyidun. Yang terakhir, waw diganti ya berkumpul dalam satu kalimat. Yang pertama, sukun. Nah, apabila waw dan ya berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan sukun, maka waw diganti ya, kemudian ya menjadi domah. Contohnya, maihwitun menjadi mayyitun. Selanjutnya, saya akan memaparkan opini tentang nomina berdasarkan jenis dan jumlahnya. Nomina berdasarkan jenis dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan gender, atau jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan isim mudzakkar dan isim muannas.
Nah, isim muannas ini memiliki arti laki-laki, sedangkan isim muannas ini memiliki arti keperempuanan. Contohnya pada isim muzakkar, rajulun, Muhammadun, masjidun. Contoh dari isim muannas, Fatimah, Aisyah, madrasah. Adapun pembagian dari isim muzakkar terbagi menjadi 3. Yang pertama, muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki yaitu isim yang menunjukkan arti laki-laki. Contohnya, rajulun, ustadzun. Yang kedua, muzakkar maknawi. Muzakkar maknawi ini isim yang ditandai dengan mu'annas, tetapi memiliki arti dari muzakkar. Contohnya, Hudzaifah, Tolhah, Hamzah. Yang terakhir yaitu muzakkar majazi. Nah, muzakkar majazi itu isim yang tidak ditandai dengan mu'annas tetapi tidak memiliki makna dari mu'annas dan muzakkar. Contohnya qalamun, kitabun, faslun. Selanjutnya, isim mu'annas terbagi menjadi 3. Yang pertama, mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki yaitu memiliki arti perempuan. Contohnya Fatimah, ustazah, madrasah. Yang kedua, mu'annas maknawi. Mu'annas maknawi ini tidak memiliki tanda mu'annas atau tatanis. Contohnya Hindun, Zainab. Yang terakhir yaitu mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu isim yang menurut kaidahnya dihukumi mu'annas. Contohnya asyamsu, matahari, darun, rumah. Selanjutnya, nomina berdasarkan jumlah. Nah, nomina berdasarkan jumlah ini terbagi menjadi 3, yaitu isim mufrad 1, isim tasniyah 2, isim jamak 3. Nah, isim mufrad adalah isim yang memiliki arti 1. Contohnya sohnun, sebuah piring. Ciri-ciri mufrad yaitu ditandai dengan alif lam dan tanwin. Nah, yang kedua, tidak memiliki tanda dari isim tasniyah maupun jamak. Selanjutnya yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah yaitu lafaz yang memiliki arti 2. Contohnya mil akotaini atau mil akotani, yaitu 2 buah sendok. Nah, ciri-ciri isim tasniyah yaitu memiliki tanda isim yaitu alif lam tasniyah ketika rofa dan ya tasniyah ketika nasab. Nah, lafaz ini ciri-ciri tasniyah ini tidak ada tanda-tanda isim dan maupun jamak. Ciri-ciri tasniyah ini yang pertama, tanda-tandanya yaitu alif tasniyah ketika rofa dan ya tasniyah ketika nasab, dan lafaz tersebut tidak memiliki ciri mufrad dan ciri jamak. Selanjutnya jamak. Jamak memiliki arti banyak. Nah, jamak ini terbagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim yaitu lafaz yang memiliki arti kebendaan, banyak laki-laki. Contohnya mu'minun menjadi mu'minina atau mu'minuna, yang artinya para laki-laki mukmin. Yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah lafaz menggunakan arti banyak kebendaan perempuan. Contohnya muslimatun menjadi muslimatun atau muslimatin, artinya para perempuan muslim. Yang terakhir yaitu jamak taksir. Jamak taksir menunjukkan arti banyak. Nah, jamak taksir ini terbagi menjadi 3, yaitu jamak kilah dan jamak kasroh. Jamak kilah yang kedua jamak kasir kasroh. Nah, jamak taksir kilah adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak dari hitungan 3 sampai 10. Nah, wazan-wazan jamak kilah sebagai berikut. Af'ilatun, af'ulu, fi'alatun, af'alun. Contoh wazan-wazan yang berikut. Yang pertama, wazan af'ilatun pada kata zamanun menjadi azmanun. Yang kedua, af'ulun asal katanya dorabun menjadi adrubun. Yang ketiga, fi'alatun asal katanya fatatun menjadi fityatun. Yang ketiga, af'alun asal katanya babun menjadi abwabun. Yang kedua, jamak kasroh. Jamak kasroh yaitu kalimat yang menunjukkan makna banyak dari hitungan 11 sampai seterusnya. Wazan-wazan jamak kasroh sebagai berikut. Yang pertama, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun.
Berikut ini contoh-contoh dari wazan-wazan jamakilah. Yang pertama, pada wazan fu'ulun pada kata rasulun menjadi rusulun. Yang kedua, fu'ulun pada kata wajhun menjadi wujuhun. Yang ketiga, fi'alun pada kata qita'atun menjadi qita'un. Yang keempat, fi'alun asal kata rihun menjadi riyahun. Yang kelima, fu'ulun menjadi gurofatun. Asal katanya gurofatun menjadi gurofun. Yang keenam, fa'alatun. Asal katanya sahirun menjadi saharatun. Sekian dari saya atas memaparkan opini tentang mengenai nomina berdasarkan jenis dan jumlahnya dan menjawab soal-soal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.